Bonus demografi atau bencana demografi. Pada tahun 2018, Pak Prabowo pernah menyampaikan sebuah pernyataan yang cukup menggemparkan. Beliau merujuk pada sebuah buku berjudul Ghost Fleet yang ditulis oleh August Cole dan P.W. Singer, dua penulis yang juga ahli di bidang analisis militer dan geopolitik. Buku itu terbit pada tahun 2015 dan bersifat fiksi ilmiah, namun berbasis riset dan analisis yang sangat mendalam mengenai teknologi perang dan ketegangan geopolitik dunia. Dalam novel itu, digambarkan bagaimana jika suatu saat terjadi perang besar antara tiga negara adidaya, Amerika Serikat, China, Tiongkok, dan Rusia. Perang ini diprediksi akan terjadi sekitar tahun 2030. Salah satu skenario mengerikannya adalah Indonesia bubar. Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, digambarkan pecah menjadi tiga bagian. Sebagian bergabung dengan Singapura, sebagian ikut dengan Australia, dan yang tersisa hanyalah Pulau Jawa. Sekali lagi, meskipun ini fiksi, buku ini ditulis oleh orang-orang yang ahli dalam membaca arah perkembangan dunia. Jadi wajar saja jika Pak Prabowo dan sejumlah analis lainnya menganggap skenario ini bukan sekadar hayalan, tapi bisa menjadi peringatan dini. Karena beberapa tanda-tandanya memang sudah mulai terlihat di kehidupan nyata. Salah satu faktor penting yang menjadi penentu masa depan Indonesia adalah bonus demografi. Sebuah periode emas di mana jumlah penduduk usia produktif, sekitar umur 15-64 tahun, sangat besar dibandingkan jumlah anak-anak dan lansia. Indonesia diperkirakan akan memasuki masa ini antara tahun 2030 hingga 2045. Bonus demografi ini seharusnya menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk melompat menjadi negara maju, bahkan bisa menjadi kekuatan ekonomi dunia, kalau dikelola dengan baik. Tapi kalau gagal dimanfaatkan, justru bisa berubah menjadi bencana demografi, di mana banyak orang usia produktif menganggur, frustrasi, dan menjadi beban negara. Kita bisa belajar dari contoh negara lain, seperti Brasil, yang mengalami kegagalan memanfaatkan bonus demografi. Brasil mengalami masa keemasan usia produktif pada 1990-an hingga 2018. Namun mereka gagal menciptakan lapangan kerja yang cukup, tidak melakukan reformasi ekonomi sejak awal, dan akibatnya tidak berhasil menarik investor asing dalam jumlah besar. Akhirnya, meskipun punya peluang, Brasil tetap menjadi negara dengan pertumbuhan yang stagnan. Bagaimana dengan Indonesia? Seharusnya sejak 10 atau 15 tahun lalu, Indonesia sudah mulai menyiapkan diri dengan serius. Tapi kenyataannya, banyak kebijakan yang justru menjauhkan kita dari kesiapan itu. Contohnya, pertama, iklim usaha yang tidak ramah. Memulai bisnis di Indonesia sulitnya bukan main. Regulasi berbelit-belit, izin usaha ribet, dan banyak hambatan lain. Ironisnya, selama 2 dekade terakhir, kebijakan keuangan negara malah terkesan memusuhi pengusaha. Menteri keuangannya seolah tak mendukung dunia usaha. Akibatnya, lapangan kerja baru sangat minim, bahkan nyaris tidak ada. Kedua, kelas menengah tergerus. Dalam 5 tahun terakhir, sekitar 50 juta orang dari kelas menengah turun menjadi kelas bawah karena daya beli mereka menurun. Penyebab utamanya adalah sulitnya mencari pekerjaan dan pendapatan yang stagnan atau bahkan berkurang. Ketiga, sektor pendidikan tidak nyambung dengan dunia kerja. Banyak lulusan sekolah dan kuliah, tapi ilmu yang dipelajari tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Banyak anak muda lulus tapi tetap menganggur, karena tidak punya keterampilan yang dibutuhkan industri. Keempat, investor asing enggan masuk. Banyak investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia karena berbagai alasan. Tidak ada kepastian hukum, keamanan yang rawan, birokrasi rumit, dan infrastruktur logistik, transportasi, bahan baku, distribusi, yang tidak terkoneksi dengan baik. Jadi, kita sebenarnya sedang berada di tepi jurang. Jika dalam 5 tahun ke depan tidak ada perubahan besar, bonus demografi bisa jadi malah berubah menjadi beban demografi. Kita akan punya jutaan anak muda usia produktif, tapi tidak punya pekerjaan, tidak punya keterampilan, dan tidak punya harapan. Apa yang seharusnya dilakukan? Anak-anak muda kita harus mulai diarahkan untuk sibuk dengan ilmu pengetahuan seperti fisika, biologi, teknologi informasi, dan kecerdasan buatan, AI. Bukan sibuk berkelahi bawa celurit, minum minuman keras, main judi online, atau nongkrong tanpa arah. Orang tua juga harus teredukasi secara finansial agar tidak terjerumus dalam jeratan pinjaman online.
Ini tugas sektor keuangan negara untuk menjangkau rakyat dengan kebijakan yang memudahkan mereka hidup layak tanpa utang. Guru-guru seharusnya menjadi inspirasi, bukan sibuk dengan TikTok atau mencari popularitas di media sosial. Premanisme dan ormas liar harus diberantas secara tegas, seperti yang dilakukan El Salvador, agar ketertiban dan rasa aman bagi investor bisa tercipta. Pemerintah harus menyiapkan lahan dan infrastruktur industri, seperti yang dilakukan Vietnam dan Tiongkok, supaya investor bisa langsung membuka pabrik atau usaha tanpa hambatan. Pendidikan nasional harus dirombak total. Tidak boleh lagi ada SMA umum yang tidak jelas arah. Semua sekolah menengah atas seharusnya diarahkan menjadi sekolah kejuruan, SMK, dengan penjurusan yang sesuai kebutuhan industri. Kita perlu cetak tenaga kerja terampil, bukan sekadar lulusan ijazah. Kita bisa mencontoh negara-negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi. Ada Korea Selatan. Bonus demografi mereka terjadi antara 1990-2010. Tapi sejak tahun 1970-an, mereka sudah serius menyiapkan pendidikan, teknologi, dan infrastruktur. Akibatnya, ketika tiba masa emas itu, Korea Selatan melesat menjadi negara maju. Kemudian Jepang dan Singapura. Dua negara ini juga melakukan persiapan serius puluhan tahun sebelumnya. Hasilnya, di masa bonus demografi, mereka tidak hanya berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi, tapi juga meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Di Singapura, misalnya, dalam waktu 20 tahun, jumlah sarjana meningkat drastis dari hanya 10% menjadi 70%. Vietnam baru akan menikmati bonus demografi sekitar tahun 2035-2050, tapi mereka sudah mulai bersiap sejak tahun 2010. Mereka reformasi sistem pendidikan agar sesuai dengan dunia kerja dan membuat regulasi bisnis yang mudah dan cepat. Akibatnya, selama pandemi COVID saja, Vietnam kebanjiran investasi asing. Bahkan persentase lulusan sarjana mereka, S1, sudah mencapai 12%. Jauh di atas Indonesia yang saat ini hanya 4,39%. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Vietnam akan membuat sekitar 40-50% penduduknya menjadi lulusan perguruan tinggi pada tahun 2040-an. Sebaliknya, Indonesia masih belum bergerak signifikan, dan terancam gagal memanfaatkan periode emas itu. Bonus demografi bukan hadiah otomatis. Ia adalah peluang yang hanya bisa dimenangkan jika dikelola dengan cerdas, cepat, dan serius. Kita masih punya waktu 5 tahun untuk mengejar ketertinggalan. Tapi waktu itu sangat singkat. Kita perlu pemimpin yang paham strategi, bukan hanya politik. Kita butuh sistem pendidikan yang mencetak tenaga siap kerja. Kita butuh regulasi yang ramah bisnis. Kita butuh kebijakan yang menyentuh rakyat paling bawah. Kalau tidak, skenario dalam Ghost Fleet bisa jadi kenyataan. Indonesia bukan hanya gagal jadi negara besar, tapi justru bisa hancur dari dalam karena tidak siap menghadapi masa depannya sendiri. Ayo, mana solusinya?